Menjelang pertengahan Ramadan menjadi ujian paling berat yang kini dialami oleh keluarga Fairuz Arafik. Kakak tercinta Fadia Arafik yang merupakan Bupati Pekalongan terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Fadia diduga dicokok saat transaksi dalam kasus pengadaan barang di wilayahnya sendiri. Fadia pun langsung digelandang ke Jakarta. Dan yang mirisnya, saat proses penangkapan, Fadia hanya ditemani oleh ajudannya di sebuah hotel. Dini hari tadi tim mengamankan sejumlah 3 orang, salah satunya adalah Bupati Pekalongan dan 2 pihak lainnya yang merupakan orang kepercayaan dan juga ajudan dari Bupati. Tindak pidana korupsi dalam kes kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan. Tentu saja ditangkapnya Fadia menjadi pukulan telak bagi Fairuz. Apalagi selain ibunda tercinta, Fadialah yang menjadi sandaran Fairuz, khususnya saat ia mengalami kasus bermuatan melanggar kesusilaan, menghina seseorang, dan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan sesuatu supaya diketahui umum, atau yang lebih masyhur kasus ikan asin yang dilontarkan oleh mantan suaminya Galih Ginanjar. Dukungan keluarga itulah yang membuat Fairuz bisa kembali bangkit hingga saat ini. Lantas benarkah Fairuz shock ketika mendengar berita penangkapan kakak kandungnya tersebut? Berita ini karena saya tidak tahu tentang ini. Sebagai adik, saya mendoakan semoga permasalahannya cepat selesai. Apapun itu, saya pasti mendukung. Mau itu salah, ada konsekuensinya, silahkan dijalani. Kalau dibilang gimana, kaget pasti karena itu kakak saya gitu, dan pastinya saya akan mendoakan yang terbaik buat kakak saya. Enggak, sebenarnya kan semua sudah dewasa, sama-sama dewasa, semua sudah menjalani kehidupan keluarganya masing-masing, dan belum tentu masing-masing juga tahu apa yang dilakukan masing-masing gitu. Saya sendiri juga kalau masalah kayak gini dia juga belum tahu lebih lanjut karena memang belum berkomunikasi apa-apa gitu. Meski adik kakak, namun keduanya memiliki kehidupan masing-masing. Tapi ketika momen-momen spesial seperti Ramadan dan Idul Fitri, keduanya kerap berbagi kebahagiaan. Dan momen yang paling spesial adalah ketika Fadia dan suaminya Ashraf Abu memberikan kejutan ulang tahun. Momen ulang tahun Fairuz dan Fadia begitu dekat. Bahkan Fadia selalu memberikan kejutan ulang tahun kepada Fairuz. Apapun yang diceritakan tercapai. Ini kuenya, sorry, kita beli yang agak mahal. Benar-benar hebat, karena ulang tahunnya dia tidur. Mau ditaruh kulkas? Taruh kulkas. Ini semua qadarullah, takdir Allah. Kami hanya bisa menjalani. Ditangkapnya Fadia tentu saja terancam batal untuk menghelat tradisi halal bihalal di rumah dinasnya di Pekalongan saat lebaran nanti. Ya, ditangkapnya Fadia seperti menambah daftar hitam keluarga Arafik dalam pusaran kasus korupsi. Sebelum Fadia, kakak laki-lakinya Fat Arafik pernah tersandung kasus korupsi pengadaan Al-Quran dan pengadaan laboratorium komputer MTS Kementerian Agama 2011 sampai 2012 silam. Terus gitu, karena ini kan baru sekali gitu loh. Jadi terima kasih buat teman-teman media yang sudah selalu support kami. Dikenal selalu ceria dan penuh energi di layar kaca, siapa sangka pedangdut Wika Salim menyimpan pengalaman pahit yang membekas dalam hidupnya. Ia mengaku pernah mengalami trauma pelecehan yang terjadi di panggung saat ia sedang bernyanyi. Kejadian tersebut membuat Wika terpukul dan butuh waktu lama untuk bangkit. Bahkan membuat dirinya selalu berurai air mata ketika mengingatnya. Karena kadang ya setiap perjalanannya selalu kan ada aja orang yang nyepelein gitu, kayak mengecilkan setiap usaha aku. Kemampuan gue cuma segini, tapi ya gue yakin gue bisa angkat derajat orang tua gitu. Jadi kadang aku suka kesel gitu. Emang aku tuh nggak punya kemampuan itu ya, sampai kok orang kayaknya ngelihat aku tuh menang rendah. Iya, kayak nggak ngelihat apa yang aku lakuin gitu.
jadi aku lagi nyanyi naik ke panggung tiba-tiba gitu yup gitu ya kan aku kaget. Ya udah akhirnya acaranya diberhentiin sebentar ya aku marah. Udah nggak mikirin trauma-trauma gitu kan, jadi mungkin satu juga nggak ngerti rasanya trauma kalau dulu ya. Jadi aku udah kayak gitu ya takut iya tapi tetap ya jalan lagi aja. Pokoknya kalau yang pertama kali aku di gitu itu 23-24. Luka lama karena tindak pelecehan makin menganga. Bukannya mendapat empati, ia justru kembali dihantam gelombang bulian, tudingan, hingga nyinyiran yang memperparah luka yang ada. Dianggap tidak punya karya, dianggap hanya mengandalkan kemolekan fisik, bahkan disebut-sebut mencari uang tanpa modal bakat. Nyinyiran-nyinyiran ini tak hanya menyakiti dirinya, tapi juga kedua orang tuanya. Padahal semua perjuangan ini Wika jalani sejak masih berumur 6 tahun. 7 tahun, 6 tahun tuh aku udah nyanyi yang di daerah-daerah rumah. Terus aku juga mulai SD tuh aku udah mulai nyanyi yang dibayar-dibayar. Tapi dulu tuh ditemenin mama. Nyampe kepikiran untuk bisa kayak sekarang sih dulu sih nggak kebayang. Tapi nggak tahu kadang kayaknya kalau bahas proses masa lalu itu tuh kayak langsung kesentil aja. Di satu sisi, Wika merasa bangga kerja kerasnya di dunia hiburan kini membuahkan hasil dan tak lagi harus susah payah mencari nafkah. Sebagai anak, tak ada kebahagiaan yang lebih besar selain orang tua tersenyum tanpa beban. Namun di sisi lain ada rasa bersalah yang diam-diam menghantui, terlebih sejak menjadi artis dan dikenal banyak orang. Ternyata persoalan ini justru lebih berat dibandingkan kasus-kasus hukum yang pernah dihadapinya, termasuk saat ia harus menerima kenyataan pahit ditipu oleh manajer sendiri. Uang hasil kerja kerasnya digelapkan oleh orang kepercayaan. Baginya, kehilangan uang masih bisa dicari kembali. Tapi melihat hati orang tua terluka, itu yang sulit untuk ditebus. Seneng, karena aku seneng. Sekarang tuh ya udah di posisi kayak aku bangga. Ya aku kan proses juga nggak sebentar. Aku dari umur aku 6 tahun, 7 tahun, sampai sekarang aku 34 tahun ya bulan ini. Ya aku ngerasanya prosesnya juga nggak sebentar. Ya dulu yang lihat mama bapak capek sampai sakit-sakit gitu. Terus kayak sekarang ya udah senengnya akhirnya masa tuanya orang tua aku bisa santai bisa gitu, happy, bisa nikmatin hidupnya gitu. Jessica Iskandar mengejutkan warganet tiba-tiba unggah video tengah dirawat di rumah sakit dengan selang infus menempel di tangan kirinya. Warganet pun mengkhawatirkan kondisi Jedar, apalagi tampak pula Vincent Verhaak suaminya yang begitu setia menunggunya di rumah sakit sambil duduk di sofa. Lantas sakit apakah Jedar hingga harus dirawat di rumah sakit? Yang menarik selain unggah tangan dengan jarum infus, Jedar menuliskan keinginannya sembuh, ia ingin hidup lama bersama Vincent. Bersamamu, kulewati semua sakit penyakit dan aku ingin sembuh, karena aku mau hidup yang lama sama kamu. Dari keterangan yang ditulis, nampaknya penyakit Jedar kali ini cukup serius. Apakah sakit lama Jedar kambuh lagi? Seperti diketahui, pada tahun 2020, Jedar pernah divonis menderita Graves' disease yang menyebabkan hipertiroid. Dan kenyataan ini sempat berefek pada jantung Jedar berdetak tidak normal. Kan aku tuh ngerasain deg-degannya udah mungkin ada kali 3 bulanan gitu deh. 3 bulanan gitu aku udah ngerasain tiap hari itu deg-degan. Padahal kayak misalnya bangun tidur kan itu berarti saat istirahat. Lagi kayak gini aku kan nggak olahraga, kayak cuma ngobrol-ngobrol doang. Itu seharian itu aku tuh tensi bukan tensi apa yang namanya detak jantungnya tuh 120, 121, jadi ya udah aku akhirnya kan cek lah ke klinik gitu, laboratorium ya namanya itu. Dokternya bilang kemungkinan itu bisa jadi tiroid. Efek nyata terjadi ketika Desember 2024 lalu saat Jedar melahirkan putri ketiganya. Istri Vincent Verhaak itu mengalami pendarahan hebat, plasenta rahim lengket. Hal itu cukup membuat Vincent shock, apalagi Jedar sampai harus menjalani transfusi darah usai persalinan.
yang terjadi sama istri ini bukan sesuatu yang boleh kita bilang kecil ya. Ini something yang memang boleh dibilang shocking. Everything is fine. Dan of course untuk istriku yang sangat kuat, yang bisa melewati proses ini semua. Aku sampai nggak bisa ngomong. Doa kesembuhan pun mengalir dari warganet untuk Jedar. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala, justru warganet lebih banyak memberikan puja-puji pada Vincent, suami idaman para wanita, yang setia dan selalu siaga di samping istri tercinta. Di tengah hikmatnya bulan suci Ramadan, kawasan Timur Tengah semakin memanas. Aksi saling balas dengan melepaskan serangan rudal pun tak terelakkan buntut perang antara Amerika, Israel versus Iran. Tensi yang kian meninggi, ketegangan kian melebar, dampak juga meluas. Bukan hanya di kawasan Timur Tengah saja, melainkan berbagai negara. Seperti halnya daratan Uni Eropa, keberadaan warga negara Indonesia yang tengah berlibur pun ikut kena dampak. Melalui unggahan video di sosial media, Gading Martin bersama sang kekasih Medina Dina terjebak kala berlibur di Spanyol dan Paris. Sejauh ini belum bisa balik ke tanah air. Otoritas Prancis memperketat penerbangan masuk dan keluar. Maskapai yang harusnya membawa Gading dan Medina pulang mendadak membatalkan penerbangan. Alih-alih khawatir apalagi takut, Gading dan Medina justru ambil kesempatan menunjukkan kebersamaan dan kekompakannya meski di situasi genting. Benarkah ini yang dinamakan asmara kian merekah di tengah musibah? Udah dikenalin sama ya. Sama Bimbi udah sudah ketemu sih kan? Awas mobil. Makasih loh. Makasih Kak. Nih masih jaga warung nih gua nih. Ya kalau gua di satu sisi gue masih menikmati, ya masih menikmati gini, maksudnya masih menikmati kerja, masih mencoba bisnis-bisnis lain, masih ngurusin game juga pastinya. Jadi kalau gue bukan orang yang buru-buru dikejar-kejar waktu kan, kalau gue mah nikmatin aja lah. Nanti kalau ketemu jodohnya, ya kita aminin. Tak beda jauh dengan Gading Martin dan Medina, nasib pasangan suami istri Haris Firiza dan Hafiza Devi Anjani juga tertahan di Finlandia. Lagi bulan madu, kena efek perang Timur Tengah. Namun mereka tak mau meratap, justru mencoba tetap happy dengan menikmati indahnya aurora. Jika pasangan Gading dan Medina, serta Haris dan Hafiza enjoy menerima kenyataan tertahan di negeri orang, lain halnya dengan Meisya Siregar dan Baby Romeo. Pasangan ini mulai khawatir setelah 2 kali harus gigit jari, gagal pulang ke rumah. Meisya dan Baby sudah selesai jalani ibadah umroh. Sebenarnya ingin buru-buru kumpul dengan anak-anak di rumah. Tapi penerbangan di Arab Saudi benar-benar ditutup. Kemarin direncanakan bisa pulang, tapi nyatanya kembali tertunda. Otoritas Arab Saudi masih membatasi jumlah penerbangan masuk maupun keluar bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Aduh pemirsa, bener ya serem banget kalau misalkan kita lihat tuh ya di sosial media. Aduh itu serasa kembang api, padahal itu misil dan juga senjata-senjata yang luar biasa nih. Dan kita berdoa, berharap semoga konflik geopolitik antara Iran, Israel atau negara manapun yang terlibat bisa segera usai dan suasana kembali aman dan tentram lagi pemirsa, amin ya. Apalagi kan banyak banget tuh selebriti kita yang terdampak juga karena situasi yang mencekam di sana. Misalkan kayak Om Gading Martin, ada Medina Dina sampai
dengan Meisya Siregar dan juga Papa Baby Romeo. Nah niatnya sih mereka kan pengen tuh ya khusyuk ibadah dan juga liburan, tapi malah terhambat semuanya. Mau pulang pun sulit banget, mau lanjutin liburan juga deg-degan karena ketakutan. Nah kita berdoa semoga semuanya bisa segera lancar kembali dan para selebriti juga bisa jalan-jalan tanpa hambatan dan kembali ke tanah air dengan selamat. Amin. Oke pemirsa, selamat pagi semua. Semangat ya menjalankan ibadah puasanya dan semoga selalu sehat dan lancar ibadahnya. Amin. Ya walaupun misalkan lapar banget nih, haus yang gak terlupa, tapi yang pastinya Robi akan tetap ya mengajak Anda semua menikmati kabar-kabar menarik, kabar-kabar yang paling update, yang paling hot dari selebriti kita. Di mana lagi kalau bukan di obrolan seputar selebriti. Nah kita lanjutin ya. Dari Vincent Verha yang banjir pujian karena jadi suami yang siaga banget, serta para selebriti yang terpaksa nggak bisa pulang ke Indonesia akibat konflik Iran dan juga Israel. Selanjutnya ada Tengku Wisnu dan juga Sharon Syungkar yang mendadak terharu karena putra sulungnya mengumandangkan azan asyar di masjid. Masya Allah, ini beneran pemirsa. Nah kalau misalkan Anda penasaran, jangan kemana-mana, tetap di obrolan seputar selebriti. Bulan suci Ramadan tentunya jadi momen indah untuk meraih banyak pahala di jalur kebaikan manapun, terutama saat melakukan ibadah sholat. Tak ada angin, tak pula hujan. Tiba-tiba saja, artis Tengku Wisnu dibuat terkejut oleh tingkah putra sulungnya Tengku Adam Al-Fatih. Belum lama ini, tepat menjelang sholat asar, Wisnu yang berada di rumah tiba-tiba dikejutkan oleh suara azan dari masjid biasa ia sholat. Wisnu hafal banget dengan si pemilik suara itu. Yang tak lain dan tak bukan adalah Adam putranya. Terkejut, senang, haru membuat Wisnu mencoba membagikan momen istimewa itu di akun medsosnya. Suara Adam ternyata cukup merdu. Suami Sharon Syungkar ini bangga sekaligus terharu. Selama ini, Wisnu memang mendidik Adam untuk selalu sholat dan ngaji di masjid. Begitupun murojaah atau hafalan ayat. Tapi yang membuat Wisnu surprise adalah keberanian putranya. Ya kan masjid dekat, itu kan kewajiban orang tua lah kalau menurut saya. Bukan menurut saya sih, memang ajaran dari guru-guru kita ya, para ustadz, bagaimana orang tua, khususnya ayah memang mendidik anak-anaknya soal agama. Salah satunya adalah ketika Adam memang sudah berumur 10 tahun, itu memang sudah harus untuk sholat gitu ya. Kita mengingatkan kepada Adam. Memang kan ada jangka, ada waktu-waktunya. Ketika umur 7 tahun menanyakan atau memberitahukan lah gitu. Adam sholat yuk, misal umur 7 tahun. Tapi kalau misalnya anaknya belum mau, itu memang tidak boleh di-push untuk tetap dipaksa untuk sholat gitu kan. Setidaknya tapi ada edukasi kenapa sholat itu penting. Sepertinya Adam memang percaya diri jadi muazin lantaran rekam jejak Wisnu yang selalu terdepan ketika mengajak sholat jamaah. Tekad Adam kian berlipat saat menyaksikan ayahnya mengumandangkan azan ketika hendak membangun masjid di Yokohama, Jepang beberapa waktu lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sementara
suaminya Wisnu dan putranya Adam sedang berada di masjid untuk sholat asar, sang ibu Shiran Sungkar asik mempersiapkan menu bukaan untuk keluarganya dengan sibuk memasak di dapur. Kira-kira menu apa ya yang dibuat ibu 3 anak itu demi menggugah selera anak-anak dan suaminya? Bukan sayang, minum air putih dulu kalau Mbak. Bulan suci Ramadan rupanya jadi momen spesial buat Irish Bella mempererat silaturahmi dengan keluarga besar sang suami Haldi Sabri. Terbukti baru-baru ini Irish Bella alias Ibel dan Haldi menggelar acara buka puasa bersama dengan keluarga besarnya dari Aceh. Sebagai tuan rumah, Ibel pun tampil totalitas. Tak hanya menyambut dengan senyum manis, Ibel juga menyiapkan berbagai hidangan untuk keluarganya. Namun yang bikin salfok, Ibel ternyata mau turun tangan sendiri, mulai dari memetik sayur, cuci piring, hingga masak ikan. Ini kita lagi ada nanti malam ada acara bersama orang-orang Aceh semua. Dan hari ini aku pertama kali nge-host di rumahku sebagai Saibul Bait. Ini Maci juga nih adalah kokinya. Maci kita udah ada ini balado ikan ya. Ya. Terus balado udah. Ini yang paling penting ya Maci ya. Ya, itu buat gulai kambing. Ini namanya daun mangkok. Apa-apa pakai tangan aja kok. Orang Aceh kayak mana tuh? Kita lihat kopinya aja lah ya. Ini masakan kambing Aceh Selatan dimasak oleh para lelaki atau pria. Ini es timun kan ya? Es timun, es baka. Melihat hal ini, netizen yang awalnya sering menghujat Ibel hanya ingin harta Haldi jadi berubah haluan memuji Ibel yang tak gengsi turun langsung ke dapur. Namun yang menarik, putra sulung Ibel, Airumi juga antusias ikut membantu sang bunda di dapur. Malahan, Air sudah sering ikut berpuasa ketika bulan suci Ramadan tiba. Tak hanya gelar buka puasa bersama keluarga besar Haldi, Ibel dan Haldi juga lebih dulu mengadakan doa bersama serta santunan dan buka puasa dengan anak-anak yatim piatu. Acara tersebut digelar sebagai bentuk ikhtiar dan doa untuk putri sulung Haldi yang akan menghadapi ujian nasional kedokteran. Ya senangnya tuh kayak ngeklop aja kayak puzzle yang cocok gitu, karena anak-anaknya Bang Haldi pun sama anak-anak gue kan gapnya lumayan. Jadi kayak mereka kayak saling memenuhi satu sama lain gitu loh. Kayak kakak-kakaknya seneng kan ada adik-adiknya yang kecil. Adik-adiknya yang kecil seneng banget punya kakak-kakak yang gede yang sekarang ngajak main, yang jagain gitu. Namun, keindahan serta kehangatan yang dirasakan Ibel di bulan Ramadan justru bertolak belakang dengan kabar sang mantan suami Amar Zoni. Ya, Amar terancam terpuruk lagi, lantaran berpotensi bakal dipulangkan lagi ke Nusa Kambangan. Bahkan sang kekasih, Camelia, mulai kelelahan mendampingi Amar selama proses persidangan. Ya, puasa hari ini, tahun ini, puasa yang sangat berat. Bang Amar sangat takut kalau saya meninggalkan dia. Jadi harus paham ya, yang dekat-dekat sama Bang Amar. Sebelum ada kasus ini, Bang Amar tuh saya yang ngurusin A sampai Z. Gitu. Sampai tefek bengeknya itu aku yang ngurusin. Bahar bin Smith tidak dijebloskan ke tahanan. Meski berstatus tersangka terkait kasus penganiayaan salah satu anggota Ormas di Tangerang, penyidik Polres Metro Tangerang Kota yang menangani kasus ini mengabulkan penangguhan penahanan Bahar bin Smith. Alasannya karena kewajiban mengajar santri, tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kooperatif, dan ada jaminan dari pihak keluarga. Helwa sendiri tak begitu kaget dengan kasus yang menjerat suami sirinya. Apalagi kasus kekerasan ini untuk kesekian kali menjerat suaminya. Tak ada pembelaan yang menggebu dari Helwa untuk sang suami yang tengah tersandung kasus hukum. Ia seolah hanya ingin mendapatkan status dan pengakuan anak yang kini dirawatnya.
dan aku udah nggak mau no comment sama situasinya dia yang lagi saat ini kan. Aku udah nggak mau komen. Tapi sayangnya setelah penangguhan itu dikabulkan, Bahar belum juga memperhatikan anaknya dari Helwa Bahmit. Tentu saja perilaku yang dianggap pilih kasih itu membuat Helwa meradang. Padahal sebagai orang yang mengerti agama, selain memperbanyak ibadah, momen Ramadan juga dijadikan kebanyakan orang untuk memberai kebersamaan dengan keluarga, khususnya istri dan anak-anak. Tapi sayangnya tak ada pelukan dan didikan anak yang masih balita di bulan penuh berkah ini dari Bahar. Ya harus adil dong. Masa nggak adil? Harus adil dong. Jadi aku udah nggak mau ini lagi. Aku serahkan semua aja kepada Allah, itu aja. Terakhir kapan ya? Aku lupa lagi tanggalnya. Ada kok di WA. Itu terakhir tanggal bulan 10 kalau nggak salah. Oh, tahun lalu. Iya. Tangisan kamu kan juga pasti menjadi salah satu gimana melihat ini karmanya beliau nih gara-gara mengantarkan anak istrinya nih. Ya itu semua jalan Allah ya. Lantas benarkah Helwa sudah legowo dengan sikap Bahar yang lebih memilih istri pertama Habib Bahar, Fadlun Faisal Balgoins? Benarkah sikap legowo Helwa itu lantaran ia sudah kembali menemukan pria idaman lain yang mampu menjadi imamnya kelak? Benarkah pria tersebut bukan dari kalangan ulama lantaran Helwa trauma? Alhamdulillah udah. Doain aja yang terbaik. Nggak ada, no. Nggak juga. Punya amalan jalur langit untuk mendapatkan apa yang kini digenggamnya. Yang itu waktu itu aku baca juga tuh, ya kita tuh kalau, ya itu dia memilih amalan, memilih pahala gitu kan. Terus diistiqomahin. Iya. Gitu kan. Walaupun sekecil apapun. Ya aku nggak tahu itu tuh pengaruhnya segimana, tapi alhamdulillah masih bisa menerima banyak keberkahan gitu sampai sekarang alhamdulillah. Baca ayat kursi abis sholat. Setiap abis sholat. Alhamdulillah. Ya, zikir harian ayat kursi yang dibaca Gigis secara istiqomah tiap selesai sholat jadi kunci utama kesuksesan hidupnya. Sebuah amalan yang dipercaya jadi penjaga sekaligus membuka pintu berkah setiap langkahnya. Selain ayat kursi, Gigi juga memaksimalkan keutamaan hari Jumat dengan rutin melakukan sedekah. Ia juga sangat menjaga waktu mustajab untuk memanjatkan doa khususnya di hari Jumat selepas sholat asar yang ia yakini doanya tak pernah tertolak hingga kerap membuatnya terharu tiap kali doanya dijawab langsung oleh Tuhan. Sedekah Jumat ya. Berdoa sehabis sholat asar sebelum maghrib hari Jumat. Di waktu-waktu tertentu yang kayaknya menurut aku tuh kayak maaf ya lagi mau PMS, jadi tuh kalau ngomong gini tuh suka berbesmili gitu. Karena tuh ngebayangin kayak banyak banget Allah tuh kayak kasih jawaban dari doa-doa aku. Karena aku percaya doa di hari Jumat itu ya nangis. Berdoa di hari Jumat setelah sholat asar itu tuh salah satu yang Allah nggak akan ngabulin.
Tuh kan pemirsa, di balik gemerlapnya hidup dan juga suksesnya seorang Raffi Ahmad, pasti ada doa-doa yang gak pernah putus serta amalan yang mungkin ya gak pernah mereka umbar ke publik. Gak heran kalau misalkan banyak teman-teman selebriti yang sering banget nih ya cerita kalau misalkan Raffi itu tipe yang emang diam-diam suka menolong tanpa pamrih, Masya Allah. Dan bukan cuma di depan kamera aja, tapi juga di balik layar pemirsa. Luar biasa banget ya. Kita semua salut sama Raffi dan juga Mama Gigi. Dan semoga nih terus dilancarkan rezekinya, makin sukses dan terus jadi inspirasi buat banyak orang. Amin. Emang bener ya pemirsa, apapun yang dilakukan oleh selebriti itu selalu aja menarik dan selalu mencuri perhatian kita semua. Dari aksinya, tingkahnya, terlebih sensasi dan kontroversinya. Tapi please jangan berlebihan ya para selebriti ya, lagi Ramadan loh. Oke pemirsa, nggak kerasa sampai juga kita di penghujung kebersamaan kita. Dan saatnya saya Robby Purba pamit undur diri. Dan sebelum berpisah saya mau iketin lagi nih, obrolan seputar selebriti sekarang hadir jam 8 pagi dari Senin sampai dengan Jumat. Untuk itu saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan semangat melanjutkan aktivitasnya ya. Sampai jumpa semua.